Singapura. Ayo. Manila. Jakarta. Yo, sama semua. Sama semua. Jakarta. Indonesia. Tadi salah ya? Ada lagi ya, sekali lagi ya. Ada lagi. Filipina. Indonesia. Sudah konsentrasi semua kecuali hukum apa ya firman ini ya? Sekolah siapa yang piket hari ini? Harus rajin sekolah karena kita sebentar lagi akan mengikuti ujian. Jadi menggunakan waktu yang sedikit ini untuk sekolah, untuk belajar ya. Nah, sekarang rapikan bangkunya sesuai kelompok. Rapikan bajunya. Kalau sekolah ada baju yang belum dimasukkan nanti dimasukin ke sini. Sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita mau ingat-ingat lagi apa ya pelajaran yang sudah kita dapat kemarin. Ya Dandi. Perkembangbiakan pada hewan, betul. Karena makhluk hidup di dunia ini ada apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Begitu pula dengan tumbuhan, sama seperti manusia dan hewan mengalami perkembangbiakan. Kalian ingat pohon cabai di rumah, pohon tomat di rumah, pohon jambu di rumah, di bawahnya ada pohon yang kecil, tumbuhan yang kecil, itu anaknya. Jadi tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru. Ya bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan belajar perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif, kalian dapat mengetahui tumbuhan mana saja yang mengalami perkembangbiakan secara generatif. Kalian dapat menyebutkan penyerbukan dan perantaranya. Sekarang Ibu akan menghadirkan sebuah video. Lihat videonya, kucing punya anak, ayam bertelur, mangga dia berbunga. Jadi tumbuhan juga berkembang biak untuk menghasilkan individu baru. Lihat tuh, perkembangbiakan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Yang generatif melalui proses perkawinan, yang vegetatif tanpa proses perkawinan. Sekarang kita khususnya akan mempelajari yang generatif yang melalui proses perkawinan. Bunga. Ada yang namanya tangkai sari, kepala sari, sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan butik alat reproduksi betina. Dijelaskan bahwa perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melalui proses penyerbukan. Lihat sekarang, penyerbukan itu proses terjadinya penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putih. Yang mengalami perkembangbiakan secara generatif ada jagung, ada durian, salak. Udah lihat ya? Sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga itu sendiri. Yang kedua,
basah, jatuhnya serbuk sari dari benang sari, bunga yang satu ke bunga yang lain, ke pohon yang lain, tetapi masih satu famili. Nah, ini berdasarkan perantaranya. Menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif, bagian-bagian bunganya dan fungsinya. Terus kita juga sudah melihat ada beberapa jenis penyerbukan dan proses terjadinya penyerbukan itu ada terjadinya dari beberapa perantara. Sekarang untuk menambah wawasan kalian buka halaman 5. Untuk menambah wawasan kalian tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Kelompoknya sudah seperti kemarin yang Ibu bentuk ya. Ya, Ibu membentuk kelompok ini karena Ibu melihat minat kalian yang berbeda-beda. Ada yang suka oret-oret gambar terus, ada yang suka nyatet terus buat rangkuman. Nah, sekarang sudah Ibu bagi kelompoknya. Kalian baca dulu. Selesai belum? Nah, sekarang Ibu mau tanya. Setelah kalian membaca, memahami pemahaman kalian dari yang kalian lihat dan kalian baca, coba siapa yang mau? Nah, ya, Abdul. Perkembangan biakan generatif pada tumbuhan yang melakukan yang tidak peduli dengan Ya, perkembangbiakan secara generatif adalah menghasilkan individu baru yang melalui proses penyerbukan. Ada lagi? Ya, Maulana. perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dari penyerbukan, itu mendapatnya satunya serbuk sari generatif. Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif, melekatnya benang sari dari sel kelamin jantan ke betina. Dari benang sari jatuh ke kepala putih. Itu namanya penyerbukan. Nah, Ibu rasa sudah pada jelas. Kira-kira ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Pipit. Nah, Pipit nanya nih, apakah perkembangbiakan secara generatif hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga? Ada yang mau jawab? Saya Bu, Dara. ya karena bunga memiliki alat reproduksi seperti benang sari dan kepala putih. Ya, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan memang terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga, tapi bunganya memiliki alat perkembangbiakan seperti benang sari dan kepala putih. Ya, betul. Hari ini kita belajar perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Kalau kemarin perkembangbiakan pada hewan. Apa adakah persamaan atau perbedaan antara perkembangbiakan pada tumbuhan atau hewan? Ada tidak? Oh iya, coba. Sama-sama mengalami perkembangbiakan yang tujuannya menghasilkan individu baru, dan hewan dan tumbuhan sama-sama mempunyai alat reproduksi. Iya, betul. Jadi alat reproduksi dan sama-sama berkembang biak. Oke, soalnya saya kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Hah? Belum. Ya, itu tunggu 5 menit lagi. Terus kawannya diambil, dikumpulkan. Ibu buat soal, Ibu buat 5 soal. Ibu buat 5 soal, ini berkaitan dengan materi kalian tadi sudah Ibu rangkum. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan
perkembangbiakan secara generatif. Siapa yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Iya, perkembangbiakan secara generatif adalah munculnya individu baru yang melalui proses penyerbukan atau pembuahan, atau disebut juga dengan proses perkembangbiakan secara kawin karena memiliki alat reproduksi. Soal yang kedua, sebutkan tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif. Coba kelompok 2. Kalau satu siapa yang tadi kan sudah ada ditampilkan di gambar. Apa saja itu? Yang kuat suaranya sendiri. Ada bunga, sepatu, jeruk, apel, jagung, pepaya, jagung, dan mangga. Pepaya, Jagung, jeruk, jagung, mangga. Ya, bunga ada tidak bunga? Ada. Ya, bunga apa tadi? Sepatu, ya. Bunga mawar juga bisa bagian dari bunga. Tumben Jidan mau jawab. Nomor 3. Ya, itu bagian-bagian dari bunga. Sekarang nomor 4 masih berhubungan dengan nomor 3. Bagian-bagian dari bunga. Sebutkan fungsinya. Siapa yang bisa? Nomor 4. Elsa. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang mengalami kenal saling Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Bukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan kepala putih yang mengandung sel kelamin betina. Ya, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah jatuhnya apa? Sari-sari dari benang sari ke kepala putih yang menghasilkan yang nantinya akan menjadi proses pembuahan. Ya, sudah selesai semua soalnya tadi. Kira-kira ada yang salah? Beri tugas kelompok. Ibu akan beri tugas kelompok pada kalian. Kalian tuangkan ke dalam sebuah kertas, itu baik berupa gambar, berupa konsep atau peta, atau berupa rangkuman, sesuai minat kalian. Apa yang akan kalian tuliskan di situ, tapi berhubungan dengan perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Ayo ibu kasih waktu 20 menit. Nanti hasilnya kalian bacakan di depan, dipresentasikan seperti biasa. Ditulis namanya per kelompok. Yuk, sekarang kalau sudah selesai, pergi langsung. Mau nunjuk siapa yang mau duluan? Pilih aja. Ya. Sekarang ibu mau kelompoknya. Jangan. Ibu mau kelompoknya. Cara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tempat duduk mendengar, kalian harus menghormati, menghargai teman kalian yang tampil. Begitu pula nanti kalian akan dihargai juga ketika kalian sudah menghargai orang lain, ya. Coba ditunjukkan gambarnya. Dibaca itu. Saudara gambar apa bagian bunga? Dipencet.
secara generatif dengan bunga sebagai alat berkembang biakannya. Lagi-lagi bunyi suaranya Martin. Ini dari India, Bu. Kembang biakan secara generatif dan vegetatif yang bagus. Ya, sudah tepuk tangan untuk kelompok yang mau pulang. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mau dulu kesimpulan apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini, apa yang kalian sudah pahami. Beberapa orang merefleksikan. Alia. Iya. Berarti Alia menyimak dengan baik ya. Dia Iya, betul. Penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan yang penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastaria. Ibu anggap sudah selesai materi hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita mau berdoa dulu, dimasukkan bukunya, jangan lupa ada tertinggal, lacinya diperiksa karena kelas kita 6